kuliahnya lancar ya, lancar itu yang penting. Oke, pada malam ini kita kehadiran tamu yang sangat-sangat spesial dan saya juga agak kaget sih tadi. Agak kagetnya gimana ya? Belum kenal sih dengan abang ini, cuma tadi baca CV-nya sedikit udah kaget gitu. Wow. Oke, semoga benar-benar wow ya nanti ya kita dapatkan ilmunya karena pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai public speaking. Jadi nama abang ini Bang Doni. Dia yang akan bawakan tentang public speaking. Nah, sebelum kita mulai ya, tentu kita harus tahu dulu susunan acaranya. Jadi akan saya bacakan susunan acaranya supaya semua sama-sama tahu. Yang pertama itu pada jam 8 lewat 10 sampai jam 8 lewat 20 itu pembukaan oleh saya ya. Nanti akan saya persingkat karena itu nggak terlalu penting ya. Kemudian nanti akan ada kata sambutan dari ketua pelaksana. Oke, ketua pelaksananya siapa nanti kita akan tahu sendiri. Kemudian nanti tentunya juga ada kata sambutan dari ketua Senat Fakultas Teknik Unimed, Bang Dwi Jaka Pranata, senior saya di Elektro. Itu nanti sekitar jam 8 lewat 30. Nah, setelah itu kita akan memasuki sebelum materi ya, ada pembacaan CV pemateri. Jadi teman-teman semua di sini sama-sama tahu siapa sih yang berbicara gitu. Apakah orangnya kredibel gitu kan? Apakah orangnya layak gitu. Nah, kita akan ketahui dulu dari CV-nya. Oke, kalau menurut saya sih wow, sangat wow. Nah, nanti materinya disampaikan pada jam 8.45 sampai jam 9.25. Ya, ini harap dicatat. Jadi waktu kita nggak banyak, cuma sekitar 40 menit untuk penyampaian materi. Jadi nanti sebelum penyampaian materi juga ada aturan yang harus kita taati bersama supaya nanti tidak ada waktu yang terbuang sia-sia gara-gara masalah teknis kayak tiba-tiba mic dari lain menyala atau segala macam. Nah, juga ada sesi tanya jawab itu sekitar 20 menit paling lama ya. Jadi nanti teman-teman sudah bisa menyiapkan pertanyaan sebelum materi selesai, sudah bisa disiapkan. Cuma nanti sebelum bertanya juga ada peraturannya. Nanti akan saya sebutkan bagaimana supaya semua dapat gitu. Mudah-mudahan ya. Nah, baru nanti kita akan akhiri dengan kesimpulan itu pada jam 8.45 sampai jam 9.45 sampai jam 9.50. Jadi sebelum jam 10 kita pastikan sudah selesai. Kalaupun nanti eh, penyampaiannya atau diskusinya sangat-sangat alot, sangat-sangat asik, mungkin ada penambahan waktu. Cuma untuk menghargai waktu pemateri juga kita usahakan tepat waktu ya. Oke, baik saja. Kita akan mulai dari kata sambutan mewakili ketua pelaksana. Silakan kepada ketua pelaksana menyampaikan sepatah dua katanya. Baiklah, terima kasih kepada moderator saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prisda. Yang saya hormati pemateri kita pada malam hari ini, Abang Dedoni, yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan, Abang Dwi Jaka Pranata. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Teknik yang berhadir pada malam hari ini. Ucapan terima kasih saya kepada panitia yang sudah bekerja keras demi terselenggaranya acara ini dan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada malam hari ini. Adapun tema kita pada malam hari ini yaitu From Speaker to be a Leader, di mana sebagai mahasiswa kita harus paham betul mengenai public speaking, karena dunia kita itu tidak terlepas dari hal-hal yang namanya presentase dan sebagainya, yang menuntut kita untuk berbicara di depan umum. Acara ini dimaksudkan agar kita sebagai mahasiswa mampu lebih memahami hal-hal yang terkait dengan public speaking tersebut, yang nantinya materi tersebut akan lebih dijelaskan oleh
pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Nah, adapun hingga saat ini peserta yang mendaftar kurang lebih ada sekitar 60 peserta, dan bahkan sekarang yang saya lihat ada sekitar 64 yang sudah bergabung. Diharapkan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Namun untuk waktu yang tadi dibacakan mungkin kita kondisionalkan saja sesuai dengan yang terdapat di rundown yang sudah disampaikan moderator tadi. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kakak Krisda sudah menyampaikan sepatah dua katanya dan mewakili juga pembacaan yang terhormat oleh saya ya. Saya tadi lupa. Oke, saking semangatnya mendengarkan materi ya, karena ini penting kali gitu. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan sepatah dua kata sambutan dari Ketua Senat Fakultas Teknik Unimed ya, periode 2020-2021. Oke, langsung saja kepada Bang Dwi Jaka Pranata untuk menyampaikannya. Silakan. Ya, izin, terima kasih moderator Faris Madrian. Mohon maaf, saya pakai akun kedua saya, makanya namanya belum diganti ya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Waalaikumsalam pada warahmatullahi rekan-rekan diskusi dan juga kepada pemateri yang sengaja kita undang jauh-jauh ya. Meskipun asalnya dari Medan, tapi sudah punya sepak terjang jauh di Jawa sana. Jadi Abang Doni ini adalah salah satu alumni dari Universitas Diponegoro ya. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan pengurus SEMAF Teknik 2020 dan terkhusus kepada panitia yang sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan kegiatan kita ini. Meskipun forum ini semacam diskusi, harapannya kepada seluruh peserta dapat mengambil semua yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, bahwasanya memang pemateri yang kita undang kali ini memiliki sepak terjang cukup bagus, saya rasa, melihat dari kurikulum vitae yang beliau kirim kepada kami. Baik, kepada rekan-rekan semuanya, memang public speaking adalah salah satu keahlian ataupun soft skill yang harus dimiliki oleh setiap orang, apalagi kita sebagai mahasiswa ya. Karena apapun itu bentuk kegiatan ataupun bentuk hal yang kita lakukan, kita harus memiliki public speaking yang bagus. Seorang pemimpin yang baik tentu akan dilihat bagaimana cara ia menyampaikan sesuatu. Maka dari itu public speaking kali ini harapannya dapat menjadi dasar kepada rekan-rekan mahasiswa lainnya untuk dapat melatih public speakingnya di kemudian hari, karena memang public speaking memiliki manfaat yang begitu baik ketika kita mampu menerapkannya dengan baik pula. Ya mungkin nggak terlalu panjang yang bisa saya sampaikan, intinya apa yang disampaikan oleh pemateri nanti saya harapkan kepada rekan-rekan mahasiswa teknik maupun universitas lain bisa mengambil semuanya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada pemateri yang sudah mau meluangkan waktunya untuk dapat menjadi pemateri pada diskusi public speaking oleh SEMA Teknik Universitas Negeri Medan. Mungkin itu saja dari saya selaku Gubernur Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Abang Jaka sudah menyampaikan sepatah dua katanya dan juga wejangannya ya untuk kita semua agar kita benar-benar bisa mendapatkan ilmunya gitu. Ya, cipratan ilmunya pun jadi gitu. Yang penting nggak kosong ya kan. Nah, selanjutnya langsung saja nih, saya akan bacakan CV pemateri ya. Tadi mohon maaf di awal saya cepatin ya karena memang sengaja.
Kita akan bawakan ini seperti diskusi saja, cuma tetap ada moderatornya. Nanti mungkin akan lebih banyak waktu ya, karena sekarang sudah jam 8.14. Di rundown itu jam 8.14 itu masih pembukaan oleh moderator. Sekarang sudah masuk hampir ke pemateri, jadi sangat cepat ya, dia percepat. Dan mudah-mudahan waktunya nanti akan banyak untuk diskusi, karena itu yang menurut saya bagus lah kalau untuk diskusi, tanya jawab ya. Oke, kita akan bacakan CV pemateri. Sebelumnya saya akan pastikan dulu apakah pemateri sudah hadir di sini, Bang Doni. Bang Doni bisa bicara sedikit, apakah sudah hadir? Oh ya, sudah hadir. Bang Doni Silalahi. Ada 2 ya akunnya. Oke. Saya akan bacakan dulu CV pemateri. Tapi sebelum itu, saya akan bacakan dulu peraturannya ya. Peraturan nanti ketika pemateri menyampaikan materinya agar kita sama-sama bisa mendengarkan tanpa gangguan yang berarti. Jadi nanti setelah saya sampaikan CV-nya, tentu nanti setelah itu kita akan sambut pembicaranya ya. Kemudian itu kan nanti akan langsung dimulai pembawaan materinya. Nah, para peserta nanti diharapkan untuk mematikan videonya agar nanti kita menghemat juga bandwidth atau kuota dari Meet ini. Kemudian harap nanti tidak ada suara-suara lain selain dari Bang Doni ya. Jadi diharapkan kepada peserta mic-nya nanti dimatikan, baik nggak sengaja maupun disengaja ya, mic-nya nanti dihidupkan. Nanti akan saya pantau selaku moderator. Kalau dalam jangka waktu 10 menit atau setengah jam itu mic tidak aktif, terpaksa harus saya kick dari ruangan ya, dari room ini supaya nanti tidak mengganggu penyampaian materi. Karena ini sangat-sangat berharga. Pembicara sudah memberikan waktunya kepada kita. Waktu itu sangat berharga daripada uang, karena ketika seseorang memberikan kita uang gitu, uang itu kan bisa dibeli, bisa dicari lagi gitu kan, bisa kembali. Tetapi ketika seseorang memberikan waktunya kepada kita, itu sama saja dia sesungguhnya sudah memberikan sebagian hidupnya untuk kita gitu, keluang waktu. Jadi waktu itu sangat-sangat berharga ya. Kalau uang orang hanya memberikan sebagian hartanya buat kita, tapi kalau waktu dia sudah memberikan sebagian hidupnya untuk jumpa sama kita. Jadi saya harap teman-teman mengerti mengapa pentingnya waktu ini dan jangan diganggu gugat. Oke, langsung saja saya akan bacakan CV-nya. Sebentar. Selagi dibuka, boleh dong saya menyapa dulu dengan peserta. Peserta boleh mengirimkan emoticon YP-nya, emoticon yang terakhir dipakai, supaya semua tahu kan ada orang atau tidak gitu. Bisa dikirimkan emoticon terakhir, terserah apa saja. Karena nanti sistem kita memilih pertanyaan juga seperti itu. Jadi boleh dicoba dulu, kirimkan emoticon terakhirnya, supaya menandakan kehadirannya gitu. Oke, sudah dibuka ya. Saya akan bacakan. Pemateri kita kali ini yang akan membawakan materi public speaking ya, bernama Bang Doni Silalahi. Bang Doni Silalahi ini sekarang sudah tes. Oke. Kedengaran ya jaringannya. Oke. Oke. Bang Doni Silalahi ini sekarang sebagai seorang product manager ya di Aspire Indonesia, dan Bang Doni ini sehari-harinya itu punya rutinitas berlari ya, jogging ya, dan dia juga mengerjakan beberapa proyek sampingan itu kayak katalis karir. Bisa dicek nanti IG-nya, itu mengenai CP ya, kurikulum vitae, dan apapun yang berkaitan dengan karir.
Dan Bang Doni ini punya aktivitas yang sangat menarik ya. Selain dia suka lari, dia suka sepedaan, terus dia suka ngobrol gitu, ngobrol dengan orang yang random katanya. Tadi saya sempat diskusi sedikit ya, abang ini senang dengan diskusi dengan orang lain ya, dengan orang random. Dia hobi baca buku, hobi nulis jurnal. Kalau untuk karirnya, ini sangat banyak ya. Di CV-nya ada 2 lembar. Saya bacakan yang terakhir aja ya. Itu tahun 2020 dia sebagai Product Manager for Indonesia at Aspire. Oke. Kemudian dia juga menjadi kepala pengembangan ya di Aspire juga. Kemudian dia juga pernah menjadi venture launcher. Kemudian pernah menjadi business analyst di Installer ya, itu social enterprise incubator. Untuk kemampuannya sangat banyak skillnya ya. Abang ini bisa marketing, otomasi marketing ya. Ini mungkin pemrograman ya, pemrograman untuk buat semacam landing page. Abang ini juga punya kemampuan sebagai programmer juga ya ini. Karena abang ini sering mengerjakan proyek-proyek yang berhubungan dengan pemrograman, kayak dia buat web gitu ya, Katalis Karir, Homesling, Vini, banyak lagi gitu. Kemampuan bahasa Inggris abang ini juga lumayan ya, udah tingkat C2, proficient tuh. Kalau saya masih A2 ya, masih jauh. Untuk pengalaman organisasi, abang ini yang luar biasanya pernah menjadi presiden di AIESEC di Semarang itu semacam organisasi ya. Dan abang ini juga pernah berkontribusi kepada pendapatan nasional sebesar 25%, itu sekitar 550 juta. Pengalamannya sudah nggak diragukan lagi ya, sudah banyak. Presiden juga pernah, inisiator, fasilitator, dan abang ini juga punya sertifikasi web development di Code Academy. Ini sangat bergengsi ya. Saya juga tahu itu ya. Udemy ya. Udemy juga itu pemrograman juga. Tapi abang ini ngambil sertifikasi project manager di Figma juga. Kemudian untuk pengalaman berbicara, abang ini pernah mengisi terakhir itu di TEDx. TEDx itu kalau teman-teman tahu, salah satu program yang sangat bergengsi, baik nasional maupun internasional. Abang ini pernah ngisi TEDx Talk di Undip, Universitas di Ponorogo. Karena abang ini juga alumni dari atau tamatan dari Universitas di Ponorogo. Ya. Dan abang ini juga pernah menjadi pembicara di startup school di Amikom berbicara tentang hacking ya. Juga pernah di Kampuspedia di kelas karir, juga pernah Semarang Youth Conference, juga pernah di Kita Pulang Conference, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan desa, Kreatif Takso di Udinus, Youth Speak Forum dan lain-lain ya. Banyak sekali. Oke, tanpa berpanjang lagi, sudah saya bacakan hampir semua. Langsung saja kita sambut pembicara kita yang terhormat, Bang Doni Silalahi. Dipersilakan waktunya. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam, Kak. Oke. Selamat malam, Bang. Oke. By the way, thank you banget buat teman BEM FT dari Unimed. It's been an honor for me. Jadi tadi benar banget dibilang. Jadi sebenarnya aku sendiri asli warga Tembung. Waktu SMA, terakhir SMA-nya di Semansa Medan. Nah, jadi sebenarnya 7 tahun terakhir ini jarang banget pulang sih, jadi setahun sekali. Dan ini juga kesempatan pertama aku ngasih public speaking atau sesi jadi pembicara di Medan. Biasanya di Jakarta, di Semarang, di situ. Jadi it's really an honor for me, my first time di Medan. Dan untuk teman-teman semua, aku mau apresiasi juga, ini hari libur panjang, dan udah jam malam.
kalian masih luangkan waktu buat nyempetin nambah ilmu, perbaiki diri, dan harapannya di sini kalian bukan sekedar kenal aku atau ngerasa jadi misalnya nanti dengar profil aku ngerasa down dan segala macamnya. Justru teman-teman bisa dapat sesuatu untuk dibawa pulang, sesuatu yang praktis bisa teman-teman gunakan di keseharian, nggak sekedar buat diterima di sini aja. Jadi untuk apresiasi waktunya teman-teman, yang teman-teman luangkan di sini bukan nonton Netflix atau main sama teman. Aku mau teman-teman semua nyalain suaranya sebentar. Kita tepuk tangan buat diri kita sendiri ya. Apresiasi udah hadir di sini. Ayo. Thank you. Nah, thank you banget. Boleh dideaktifkan lagi. Aku mulai sesinya. Thank you. Sebentar ya, aku share screen. Teman-teman panitia kayaknya ini belum dapat ini deh, akses buat share screen. Boleh dibantu? Oke, thank you. Udah bisa sekarang. Sebentar. Oke, teman-teman bisa lihat screen-nya aku? Bisa. Bisa, Kak. Oke. Bang. Oke, nah, Bisa Bang, bisa. jadi di sini aku bakal thank you. Oke, nah jadi di sini aku bakal bicara tentang berbicara di depan umum, konsep dan taktik dasarnya. Nah, banyak orang tuh ngelihat tadi kalian udah dengar sendiri manfaatnya dari bisa bicara di depan umum itu segala macam. Tapi sebenarnya banyak salah konsepsi dari orang-orang bahwa melihat sebenarnya public speaking ini itu kayak bakat lahir. Apalagi kita dari sejak pendidikan dasar itu selalu didoktrin, misalnya founding fathers atau bapak-bapak pendiri bangsa kita tuh kayak singa-singa di atas mimbar ketika dia bicara dan orasi. Dan tendensinya orang terutama di misalnya di Medan atau daerah di Sumatera Utara, apalagi dengan keseharian kita ngelihatnya buat mencapai kemampuan public speaking itu seolah-olah cuma keras-kerasan, suara siapa yang lebih kencang, siapa yang lebih bisa mengintimidasi dan segala macamnya. Padahal sebenarnya itu jauh dari situ. Ini skill yang bisa teman-teman juga pelajari, dan nggak perlu yang namanya misalnya kayak suara lantang dan segala macam. Itu penyesuaian tempat lah, misalnya berbicara di depan umum di lapangan besar perlu suaranya lantang, wajar. Kalau misalnya berbicara di forum sekecil ini, aku teriak-teriak kan juga aneh. Nah, jadi kita bakal belajar konsep dasarnya gimana teman-teman juga bisa punya kemampuan public speaking ini. Aku bakal bilang saat ini juga aku masih terus belajar sebagai pembicara, masih banyak juga kurangnya aku. Terlepas tadi introduction atau perkenalan dari teman-teman panitia bahwa profilku sangat luar biasa dan segala macam, aku sebenarnya sama aja seperti teman-teman juga dulu waktu kuliah awal mulai dan segala macamnya. Jadi aku mau samakan mindset bahwa teman-teman juga bisa sampai di level ini. Bahkan aku rasa bisa sampai di level ini tuh jauh lebih cepat ketika teman-teman tahu dasar-dasarnya. Nah, sama seperti kebanyakan orang, jadi berdasarkan riset itu di dunia barat, public speaking itu kerap jadi salah satu dari 10 ketakutan paling besar manusia secara umum. Jadi misalnya selain takut mati, takut hiu dan segala macam, takut public speaking itu biasanya masuk dalam top 3 atau bahkan peringkat pertama yang buat orang tuh merasa fobia atau khawatir atau istilahnya jiper dan segala macam. Nah, ini wajar. Kenapa? Karena aku juga punya kekhawatiran itu. Kalau misalnya buat aku pribadi tuh, pengalaman paling burukku yang dulu awal banget SMA, aku sempat nyalon wakil ketua OSIS. Jadi nyalon wakil ketua OSIS tuh kayak di sidang gitu, berdiri di atas meja dan segala macam. Pengalaman pertama kali public speaking itu kayak berdiri di atas meja malam-malam tengah lapangan, orang duduk dengerin aku orasi, dimarah-marahin
karena ngerasanya itu kayak seolah-olah kalian bakal misalnya kalian dihukum mati, kalian di depan juru tembak. Jadi kayak misalnya yang lain itu kayak siap nembak kalian ngomong salah dikit bakal apa namanya, bakal di ejek atau misalnya dimarahin dan segala macamnya. Nah, padahal sebenarnya itu juga justru bagian dari prosesnya, dan kadang ketika misalnya teman-teman berada di posisi pembicara, teman-teman ngerasa semuanya jadi serba lambat, kok jadi menakutkan. Justru kebalikan banget ketika kalian lihat misalnya orang dari sisi penonton, justru kok sebenarnya biasa aja, nggak ada tekanan, tapi ketika attention ada di kalian semua, itu jadi tantangan yang besar. Nah, beranjak dari awal sebenarnya ketakutan yang sama, dan mungkin teman-teman punya itu, aku sampai di titik terakhir, aku juga deliver public speaking itu di tahun lalu, nyaris sekitar tahun lalu banget, di bulan Oktober waktu itu acaranya. Nah, tadi yang dibilang oleh moderator, aku dapat kesempatan dipilih sebagai salah satu pembicara di TEDx Undip, levelnya waktu itu nasional. Waktu itu TEDx juga undang beberapa pembicara yang lain levelnya nasional. Aku dapat kesempatan buat berbagi apa yang menurut aku penting bagi dunia untuk tahu. Nah, teman-teman nanti habis ini juga bisa lihat, dan kalau teman-teman lihat videonya, aku juga mengalami namanya grogi panggung, karena itu terjadi acara TEDx ini 2 tahun setelah aku lulus. Berarti dalam 2 tahun terakhir sebelum aku ngasih TEDx itu, aku udah lama nggak ngisi acara secara langsung, semuanya rata-rata virtual. Nah, jadi teman-teman juga bisa ngelihat kita di titik yang sama sebagai pembelajar. Perbedaannya cuma misalnya kemampuan public speaking itu A sampai Z, barangkali aku udah di huruf J, teman-teman barangkali baru di C, baru di J, tapi kita bakal sama-sama bergerak ke arah sana. Nah, di sini teman-teman bakal kita bakal diskusi tentang dasar berbicara di depan publik, mengatasi ketakutan itu, dan konsep-konsep praktis yang bisa teman-teman gunakan di keseharian. Jadi tadi udah diperkenalkan secara singkat dari moderator. Mungkin tadi beberapa istilahnya cukup asing ya di teman-teman. Jadi aku bakal jelaskan sedikit tentang aku dan backgroundku. Teman-teman feel free bisa panggil aku Doni, Kak Doni, Mas Doni, Bang Doni, yang mana teman-teman rasa appropriate. Nah, tadi yang diperkenalkan moderator, aku 4,5 tahun kuliah di Semarang, jadi ikut berbagai macam organisasi, terus 2,5 tahun di Jakarta kerja. Aku sekarang kerja di startup fintech namanya Aspire. Jadi kantor pusatnya kita ada di Singapura, dan punya perwakilan di 4 negara yang lain. Nah, Aspire ini dibangun dari alumni-alumninya atau pendiri-pendirinya Lazada, dan kita juga alumni dari inkubator namanya Y Combinator. Singkatnya inkubator itu sama kayak bayi baru lahir kan kadang perlu inkubasi. Inkubator itu yang bantu perusahaan itu berkembang lebih cepat. Jadi kita salah satu alumninya Y Combinator, nanti teman-teman bisa cari. Y Combinator ini yang ngasilin beberapa perusahaan besar dunia di bidang teknologi, kayak misalnya, pernah nyoba mesen di Airbnb nggak, teman-teman? Airbnb, nyobain Reddit, Dropbox. Pernah Bang, pernah. Reddit ya. Oke. Nah, jadi Aspire itu sendiri juga salah satu alumni dari Y Combinator. Nah, di antara yang lain kayak misalnya Airbnb dan Reddit. Nah, tadi juga diperkenalkan ke moderator, di waktu luang aku biasanya bangun beberapa project yang mungkin berguna untuk mahasiswa. Itu ada Katalis Karir di Instagram, teman-teman bisa follow. Sekarang selama pandemi ini aku kerja dari rumah di Medan, aku rutin sepedaan. Rutenya juga sering lewatin ini sih, ngelewatin Unimed dari rumahku. Terus aku biasanya pit stopnya di Aceh Corner, pesan Milo dingin dan segala macam, Milo Sangir dingin kalau nggak salah. Ya, sama sebelum tidur aku rutin baca buku. Nah, itu sekilas tentang aku. Nggak ada bedanya sama teman-teman, juga mungkin hobinya sama belakangan ini. Nah, terus jadi tadi dari pengalaman public speakingku sendiri, aku beruntung waktu kuliah itu banyak banget ikut organisasi. Jadi waktu di jurusan aku jadi danlap atau komandan lapangannya kaderisasi jurusan.
bisa orasi yang keras, yang lebih kayak misalnya politis dan segala macam. Aku beruntung waktu itu terima beasiswa juga di Excel Future Leader. Aku bantu diriin tim awal yang on top di Semarang. Terus aku juga presiden dari ISEC. Nanti teman-teman bisa cari sendiri juga. ISEC really good organization. Nanti buat teman-teman ikutin setelah selesai pandemi. Dan aku juga kepilih di fellowship di YSI Southeast Asia. Nah, itu sedikit tentang background aku. Langsung sekarang itu balik ke teman-teman. Background apa kerjaan aku sekarang, it all start from humble beginning, dari permulaan yang sebenarnya sangat sederhana. Waktu SMA itu aku join pramuka, dan ketika jadi kakak, istilahnya kakak didik itu, aku dapat kesempatan setiap Sabtu buat ngasih materi tentang kepramukaan ke adik-adik angkatanku. Jadi itulah awal pertama aku belajar public speaking dan ngedukasi adik-adik angkatanku. Nah, teman-teman juga sama, nanti ketika misalnya teman-teman public speaking itu perlu praktis terus-terusan, bisa dimulai sebenarnya dari lingkungan yang paling kecil. Misalnya, ada yang rutin ikut pengajian, ada yang rutin misalnya jadi tutor buat juniornya, atau teman-teman yang bakal KKN ini juga bakal jadi aset yang berguna, bisa teman-teman latih dari sekarang. Termasuk diskusi-diskusi kecil di kafe yang melibatkan lebih dari satu orang peserta atau teman diskusi, itu juga jadi ajang yang baik. Aku mulai dari humble beginning sebagai kakak didik di pramuka, dan aku percaya teman-teman juga punya aktivitas untuk mengembangkan itu. Nah, jadi di sini aku bakal bedah komponen berbicara di depan publik itu apa aja sih sebenarnya. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman ketahui itu, siapa sih sebenarnya audiensnya, siapa yang bakal teman-teman dengerin teman-teman, levelnya itu siapa. Contohnya misalnya, beda penjelasan kamu ketika kamu berbicara ke audiensnya itu sesama umur kamu, misalnya sama mahasiswa. Beda lagi audiens kamu ketika kamu berbicara misalnya buat presentasi sidang akhir kamu di depan para dosen penguji. Beda lagi nanti misalnya kamu presentasi ketika sudah kerja ke klien-klien kamu, yang mana pemahaman mereka dan posisi pengetahuan mereka itu berbeda-beda. Jadi yang pertama sekali ini penting banget buat tahu audiens kamu siapa, termasuk juga untuk tahu berapa banyak sih audiens yang bakal dengerin kamu. Kayak tadi sebelum mulai aku tanya, background-nya rata-rata apa, masih mahasiswa mas, terus jumlah pesertanya berapa. Jadi aku dapat gambaran kira-kira siapa yang bakal dengerin aku, dan aku bisa nyesuaiin kata-kata yang aku gunakan, jadi misalnya lebih mudah dipahamin atau lebih kontekstual, lebih deskriptif, tergantung. Satu latihan yang menurut aku berguna banget buat teman-teman. Jadi misalnya teman-teman dihadapkan ke topik yang sangat sulit buat dibawakan, atau misalnya contohnya nanti buat sidang skripsi. Nah, aku selalu praktis dengan cara tiga jenis audiens. Jadi gimana caranya misalnya kamu jelaskan topik yang rumit itu ke orang tua kamu sendiri. Ini bakal berguna banget karena nanti sepanjang hidup kamu, apalagi kamu ini di masa transisi buat dianggap sepenuhnya jadi orang dewasa, benar-benar bebas dan bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri, perlu buat komunikasi ke orang tua. Gimana kamu komunikasiin hal yang rumit, misalnya izin buat kegiatan, atau misalnya ikut sesi ini ke orang tua. Jadi, salah satu praktis yang pertama, coba pikirkan ulang gimana caranya misalnya ini kamu presentasi buat orang tua kamu. Nah, terus yang kedua, gimana kamu presentasi buat ke anak TK umur 5 tahun. Gimana untuk ngetes seberapa bisa kamu menyederhanakan apa yang kamu jelaskan jadi mudah dimengerti buat segala rentang umur. Lalu yang ketiga, bayangkan misalnya kamu punya kesempatan 2 menit, let's say kamu lagi ada expo bisnis atau ikut timnas dari mewakili Unimed dan segala macam, yang mana dihadiri oleh presiden dan wakil presiden. Kamu punya 1-2 menit kesempatan buat jelasin tentang apa yang kamu lakuin, atau Unimed, mewakili Unimed terhadap Bapak Presiden. Sama seperti itu, jika kamu cuma punya waktu terbatas dan kamu tahu itu orang penting, kamu bakal belajar juga gimana mempersingkat apa yang kamu jelaskan ke tipe audiens yang seperti ini. Jadi 3 jenis audiens tadi. Yang pertama, ke orang terdekat kamu, bisa nggak kamu jelaskan
apa yang mau kamu bicarakan. Yang kedua, ke anak kecil bisa nggak kamu menyederhanakan itu, jadi semua lebih banyak orang yang bisa menyerap apa yang kamu berikan. Dan yang ketiga, untuk orang yang sangat amat sibuk, bisa nggak kamu memadatkan informasi itu jadi sangat amat singkat. Nah, itu yang pertama. Komponen yang kedua, itu top tag di Instagram itu hashtag. Dan dari sisi teman-teman itu, ketika bicara topik itu, kalian sebenarnya bisa bicarain apa aja, asalkan punya modal buat riset lebih panjang. Let's say kalian riset seminggu penuh, kalian pasti bisa bicara tentang topik apapun. Ketika bicara topik ini, yang perlu teman-teman tanyakan ke diri teman-teman sendiri, apakah teman-teman nyaman buat bicara tentang topik ini atau enggak. Kalau misalnya teman-teman nggak nyaman tentang topik ini, pelajari nggak nyamannya kenapa. Misalnya teman-teman ngerasa kurang kredensial, dalam artian nggak punya pas experience tentang public speaking ini, maka tutupilah dengan yang riset yang bawakan riset yang sangat informasi-informasi faktual. Nah, kalau misalnya juga ini hal yang sama juga untuk misalnya ketika teman-teman mengarungi dunia perkuliahan, lambat laun jadi pembicara terkenal se-Unimed, se-Medan, se-Sumatera Utara. Ini juga penting buat teman-teman menilai ketika ditawarkan sebuah topik itu, teman-teman relevan nggak sama topik itu, atau teman-teman ngerasa punya kenalan lain yang bisa lebih layak atau lebih oke lah ngedeliver topik ini. Jadi aku dapat kesempatan bicara ini secara nggak langsung, ada seniorku namanya Bang Noval, kita sama-sama diriin organisasi namanya Bangun Sumut. Jadi dia yang introduce aku ke teman-teman panitia. Nah, ini juga penting buat teman-teman nanti bangun kredensial. Jadi misal contoh nih, aku lihat namanya yang ada ya, yang lagi hidup. Misalnya ada Sarah, ada Herika. Nah, nanti ketika teman-teman udah di level cukup besar, nanti orang tuh bakal ngasosiasikan atau ngasosiasikan sebuah topik tertentu dengan apa yang teman-teman itu biasa lakukan. Contohnya misalnya, oh kalau misalnya topiknya tentang time management, ke Erika aja nih. Oh kalau misalnya topiknya tentang kewirausahaan, oh itu ke Sarah aja nih. Nah jadi pertama kalian perlu paham dulu topik-topik yang kalian kuasain, dan aku selalu bilang coba untuk nggak keluar dari comfort zone, tapi jalan ke titik terluar dari zona nyaman kalian. Tujuannya apa? Biar teman-teman tahu teman-teman tuh batasnya sampai mana. Contohnya tadi di topiknya Herika, misalnya Herika belajar tentang biasanya tentang manajemen waktu. Nah, Herika bisa extend topiknya itu karena kamu udah sering bicara itu ke misalnya topik tentang produktivitas secara umum dan segala macamnya. Nah, itu dasarnya tadi buat topik. Intinya deliver bisa dengar nggak? Sorry. Agak terputus, Bang. Halo? Boleh share chat, bisa dengar enggak? Halo? Halo. Bisa? Bisa, Bang. Bisa dengar, Bang. Bisa, Bang. Oke. Thank you. Jadi tadi sama kayak misalnya kalian di Twitter lah, misalnya ada trending hashtag kan, dan satu hal yang orang seseorang tuh belajar jadi manusia dengan melihat kamu. Kenapa kayak gitu? Karena sesuatu yang mungkin itu pengetahuan yang baru buat orang lain, dan kamu pasti selalu punya topik untuk dibawakan untuk deliver ke audiens berbeda yang belum tahu itu. Jadi aku ulangin lagi, seseorang belajar jadi manusia yang lebih baik dengan melihat kamu. Nah,
apa yang pasti atau obvious buat kamu belum tentu itu obvious buat orang lain. Itu bisa jadi pengetahuan yang benar-benar sesuatu yang baru buat orang tersebut. Jadi kalau misalnya kita boleh recall, yang pertama itu audiensnya, topiknya, dan kamu sebagai pembicara. Yang ketiga itu objektifnya. Nah, beda tadi nyambung sama yang audiens, beda objektifnya kalau misalnya kalian presentasi ke klien, presentasi ke penguji, atau misalnya kayak presentasi sekarang. Tujuannya sekarang ini kita diskusi dan dapat pengetahuan dasar yang penting buat kalian memulai perjalanan kalian untuk public speaking. Kalau misalnya kalian presentasi sidang, otomatis goalnya itu buat dapat approval atau nilai A, nilai B, kalian lolos dari sidang itu. Nah, jadi selalu pahamin objektifnya apa, biar nyambung. Jadi nggak sekedar orang tuh misalnya datang tujuannya itu buat bisa sesuatu, tapi nggak sama ekspektasinya sama apa yang orang harapkan. Itu juga kenapa penting tadi di awal aku jelaskan intisarinya kita bakal bicara apa aja, biar kita setting scene expectation nih kira-kira bakal dapat apa aja. Nah, yang keempat ini penting sekali juga, yaitu buat tahu seberapa banyak waktu yang tersedia dan kira-kira platform atau ruangannya itu seperti apa. Jadi aku nggak tahu teman-teman pernah sering ikut konser atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian datang ke konser, itu biasanya pemain bandnya datang lebih awal. Misalnya kalian konsernya mulai malam, kalian datang dari sore itu mereka latihan, uji coba dan segala macam. Nah, kalian sebagai pembicara, biarpun nanti kesempatan pertama kalian, itu penting buat kalian untuk istilahnya tes ombak dan pahami nanti situasi ketika kalian ngelakuin pembicaranya itu secara langsung seperti apa sih, ruangannya kayak gimana, suara kalian bergema atau enggak, in case ada kemungkinan terburuk, mikrofon atau listrik mati. Nah, suara kalian bergema atau enggak sih di ruangan itu, atau misalnya nanti setupnya kayak gimana, apakah peserta duduk di lantai, ada kursinya, atau modelnya tribun. Nah, itu buat kalian jadi paham nanti misalnya mau bergerak kemana, berkomunikasi dengan peserta seperti apa, dan lain-lain. Nah, tadi kita udah bicara tentang 4 komponen utama dalam public speaking. Nah, kalau teman-teman pahami aja 4 ini dalam setiap teman-teman sebelum mulai public speaking, mudah-mudahan itu kalian udah bakal deliver pembicaraan yang mulus, karena kalian udah nail it buat 4 komponen utama tadi. Kalian bakal deliver itu tepat waktu dan segala macamnya. Sesederhana buat tadi krusial semua elemennya, termasuk misalnya kayak tepat waktu. Contoh, kalau kalian ngikutin stand up comedy atau misalnya The Voice, kontestannya kalau misalnya di luar batas waktu, biarpun dia sangat amat bagus, tuh nggak ada gunanya. Karena itu aturan mainnya, dan orang juga punya istilahnya time span limit attention-nya yang terbatas kan. Jadi always play the rules, pahami tadi 4 komponen utama ini apa, itu bakal jadi building block yang penting buat kalian bangun keseluruhan dari public speaking kalian. Nah, yang berikutnya bicara tentang menyusun topik pembicaraan. Ini itu sebenarnya sesederhana kayak gini nih. Ada yang udah pernah pacaran belum? Boleh say hi atau share di chat. Aku mau tahu yang udah pernah pacaran atau sekarang lagi pacaran. Boleh share nggak? Di chat atau yang ada ya? Oke, belum Bang, pernah pacaran. Ada lagi? Mau tahu dong, biar relevan nih yang aku share. Belum? Pernah? Alhamdulillah jomblo. Ada lagi? Alhamdulillah, oke. Sama kok lagi? Belum, tapi pernah PDKT. Oke. Baru PDKT dulu pernah Bang. Oke. Nah, jadi menyusun topik pembicaraan ini tuh kayak gimana sih? Ibaratnya baik kalian si laki-laki atau si perempuan, misalnya nih buat yang udah pernah pacaran ataupun sedang PDKT, pasti misalnya laki-laki yang nembak ya, ini works buat dua sisi, laki-laki atau perempuan. Kamu sebelum datang pasti kan apa ya nanti ya yang aku bilang ya, biar dia misalnya terkesima, ngerasa spesial, terus bakal jawab iya. Nah, apa nih kata-kata yang bakal kamu bilang dan segala macam.
kadang ya juga bisa persiapannya candid dan lain-lain. Termasuk juga di sisi kamu yang bakal diajak ketemuan, kan kamu pasti persiapan, oh kalau nanti dia nembak aku bilangnya apa ya, aku jawabnya kayak gimana ya, oh kalau misalnya dia nanti ternyata belum nembak nih, mau mau PDKT dulu, nah aku bakal sampein apa ya ini, ketentuan PDKT-nya, pengennya aku hubungannya nanti kayak gimana. Nah ini similar banget sama kondisi buat misalnya orang pacaran. Jadi mission topik ini anggap aja kalian kayak mau pacaran atau istilahnya mau ngedate sama sama audiens yang lain yang lebih besar. Kalian bakal ngomong apa nih buat biar keep them entertain dan make sure waktu mereka tuh nggak terbuang sia-sia, benar-benar dapat sesuatu. Nah, similar kayak gitu. Nah, untuk nyusun ini, 3 langkah sederhananya. Yang pasti itu selalu riset. Yang kedua, itu kalian mulai konstruksi. Dan ketiga, di situ teman-teman mulai latihan. Nah, kalau misalnya untuk riset, aku saranin coba tools namanya Notion sama Pinterest. Jadi Notion ini nanti juga install Chrome extension-nya. Nah, setiap mulai buat public speaking, apalagi kalau misalnya topik yang aku benar-benar nggak tahu, aku selalu alokasiin 1-2 jam fokus, aku benar-benar baca semua berita. Jadi cara baca beritanya kayak gimana? Aku baca berita, aku cari di Google dulu nih. Nggak aku baca satu-satu, tapi aku langsung kayak semacam bookmark di Notion. Topiknya itu apa-apa aja sih topik yang penting. Nah, misalnya aku mulai nih baca salah satu artikel. Artikel itu biasanya ngereferensiin artikel yang lain. Nah, baru aku baca lagi artikel yang lain, dan artikel yang lain. Nah, kalau misalnya waktunya lebih panjang, contoh misalnya ini kesempatan yang amat sangat besar, aku bakal didengar contoh sama ribuan mahasiswa Unimed untuk deliver, let's say, commencement speech. Dalam artian kalian jadi lulusan terbaik, kalian deliver sambutan sebagai mahasiswa terbaik di perwakilan sebagai dari wisudawan. Nah, untuk opportunity yang amat sangat besar itu, pasti risetnya lebih panjang. Aku bakal cari tahu misalnya di YouTube commencement speech di luar negeri itu kayak gimana, atau misalnya di Indo tuh rata-rata commencement speech itu rata-rata seperti apa delivery-nya dan topiknya apa. Atau bahkan kalau misalnya waktunya panjang, aku sampai contoh misalnya beli buku, istilahnya buku baku atau buku yang jadi rekomendasi banyak orang untuk di topik itu. Nah itu satu. Terus yang kedua itu biasanya aku juga nyari di Pinterest, karena sebenarnya aku orangnya visual. Nah, nyari Pinterest ini untuk mudahin kalian sebenarnya ngepin sih, misalnya kalian nemu grafik yang oke, foto yang oke buat ditaruh, atau misalnya kalian nemu quote yang oke, lebih mudah buat naruhnya di Pinterest, karena kan quote biasanya modelnya itu gambar-gambar, susah buat dokumentasi itu jadi tulisan yang rapi. Nah itu dia buat fase riset. Nah fase yang kedua buat konstruksi. Nah sebelum aku mulai public speaking, aku selalu ngetik, atau teman-teman juga bisa nulis apa yang bakal aku sampaikan. Nah, tujuannya apa? Kayak gini, tadi moderator ada bilang aku kayak membagikan sebagian waktuku buat kalian. Sebenarnya justru kalian juga membagikan sebagian waktu kalian buat aku dan kita semua hadir di sini buat diskusi. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman datang di sebuah acara, diundang, justru nggak persiapan, yang mana orang-orang tuh punya ekspektasi lebih dan ternyata justru nggak terpenuhi. Jadi selalu persiapkan buat nulis. Sebenarnya ini justru nanti jadi latihan yang aku bakal share sedikit tahapannya kayak gimana. Nah, satu, mulai dari nulis apa yang bakal kalian sampaikan. Tujuannya apa? Banyak orang itu nggak pernah ngepres kayak tata cara berpikirnya itu kayak gimana. Bisa ngomong lepas, tapi diminta buat ngomong runtut, punya narasi yang baik, itu nggak bisa. Nah, latih itu dengan mulai nulis. Jadi ketika kalian mulai nulis, tulis aja seberapa panjang itu topiknya, baru nanti ketika nanti yang tahapan selanjutnya, kalian mulai tandain, oh ini bagian yang penting nih buat ditaruh. Ini bagian yang menurutku kayaknya kurang oke, bisa dihapus lah, atau pindahin buat materi undangan yang lainnya, mungkin topiknya lebih sesuai atau audiensnya lebih tepat. Tulis banyak-banyaknya, baru nanti cut out atau hapus yang kurang relevan. Anggap diri kalian kayak sutradara film. Nah, sutradara film itu pasti banyak take shoot yang dia rasa penting.
baru habis itu dia cut-cut yang menurut dia layak ditonton orang di misalnya di bioskop atau let's say di Netflix. Nah, yang kedua, aku sering mulai nulis sesi itu dengan emoji. Nah, kenapa? Termasuk ini aku emoji juga. Karena aku pengen bangun tone yang tepat, dalam artian ketika aku bicara ini, aku ekspektasinya perasaan audiens itu seperti apa sih? Dia ngerasanya ketika aku bicara topik ini tuh perasaan dia seperti apa, bicara topik ini perasaan dia seperti apa. Misalnya aku pengen di sini dia itu merenung. Aku pengen di bagian ini dia itu kayak aha moment atau misalnya oh iya benar-benar sama kayak pacaran. Nah, kayak itu bangun kalian ngeset tone-nya itu kayak gimana. Nah, baru yang aspek ketiga, sebelum aku mulai tadi full tulisan, aku biasanya mulai dengan outline. Kayak contohnya misalnya aku buat outline-nya 3 kata aja nih. Misalnya tadi yang di sebelum ini Notion emoji 3 kata. Nah, ini tuh biasanya yang 3 kata itu jadi poin penting yang kalian taruh di slide. Kenapa? Karena kesalahan banyak orang naruh di slide itu justru kayak tulisannya. Orang tuh datang bukan mau lihat slide kalian. Orang tuh mau bicara ke kalian sebagai individunya. Jadi ini bisa jadi taktik yang baik buat teman-teman. Yang pertama, rancang dulu 3 kata atau outline itu seperti apa, karena ini bakal berguna juga nanti ketika teman-teman istilahnya naruh itu ke dalam slide. Yang kedua itu tone-tone di tiap-tiap bagian slide atau sesi teman-teman bicara itu, teman-teman harapannya itu kayak gimana. Nah, termasuk juga nanti ketika udah beres semuanya, tulislah dengan rapi, baru mulai ditaruh ke slide presentasi. Itu pendekatan yang salah kalau misalnya teman-teman langsung terjun ke slide, naruh gambar, nentuin font, nentuin warna, dan segala macam. Nah, itu dia buat yang topik untuk konstruksinya. Jadi tadi kita udah belajar tentang risetnya kayak gimana, sampai yang bagian terakhir, untuk ngelatih teman-teman biar lancar, rekam suara teman-teman, dan kalau misalnya itu butuh visual yang amat baik, rekamlah video ketika teman-teman berbicara, penggunaan tangan teman-teman, dan segala macamnya. Tujuannya apa? Rekam suara ini itu kalau buat aku sih, aku sering dengerin aku ulang, jadi kayak aku dengerin aku ulang berbicara, misalnya aku lagi sepedaan, kan sepedaan tuh banyak waktu kosong kan, kita cuma ngelihat jalan, sementara telinga kita itu bisa dengar suara di sekitar kita, suara burung berkicau, rantai sepeda, dan segala macam. Nah, aku memilih buat dengerin aku sendiri kalau misalnya aku lagi misalnya mau bicara. Jadi, aku punya waktu luang untuk dengerin aku sendiri itu kayak gimana, dan nanti di tengah aku sepedaan atau aku lari, aku jadi bisa refleksi nih, oh, apa ya yang kurang ya dari yang aku udah sampein. Oh, kayaknya yang bagian ini kurang oke. Nah, jadi selalu rehearsal ulang topik-topik yang pengen teman-teman bicarakan biar share di kemungkinan buruk nih. Bukan justru bergantung hidup matinya teman-teman justru alat. Nah, itu sesuatu yang salah. Nah, jadi latihlah untuk rekam suara kalian minimal. Lebih baik lagi kalau misalnya teman-teman juga bisa rekam video teman-teman ketika berbicara. Nah, ini 3 komponen utama. Nah, terus aku sampai ke tahap yang berikutnya. Kalau teman-teman udah sampai di sini, itu mudah-mudahan udah jadi good public speaker lah di tahap itu. Nah, untuk sampai di tahap yang lebih besar, banyak taktik-taktik sederhana yang bisa teman-teman gunakan untuk bangun public speaking yang lebih solid. Nah, beberapa yang aku sering gunakan, contohnya tadi mungkin nggak terlalu begitu banyak. Nah, selalu bangun antusiasme dalam pembukaan. Nah, jadi dulu waktu aku zaman masih mahasiswa, aku sering banget kayak pembukaan orasi karena hidup teknik jaya apa segala macam lah, jangan dulu ya. Jadi kayak aku selalu buka dengan kalimatnya dulu itu atas nama semesta dan sang pencipta yang maha menjadikan segalanya, salam kenal semuanya. Nah, aku sering kayak gitu. Atau bahkan present fakta. Misalnya kayak tadi, aku buka dengan kondisi bahwa kita sama-sama tahu bahwa public speaking ini bisa jadi sesuatu hal yang menakutkan berdasarkan fakta.
atau banyak hal lainnya yang bisa teman-teman gunakan buat sebagai pengantar, misalnya bicarakan kutipan dari orang lain atau petikan dari adegan di suatu film. Nah, banyak cara buat kalian mancing antusiasme saat pembukaan. Bisa juga dengan interaksi tadi, contoh aku request teman-teman buat tepuk tangan bareng-bareng, karena biar teman-teman bisa gerakin dirinya, nggak benar-benar kayak maku depan depan kamera, terus ya udah gitu aja, nggak ada ngelakuin gerakan apapun, karena pasti bosen kan. Jadi di awal aku kasih kegiatan motorik kecil lah, banyak hal yang bisa teman-teman lakukan, nggak sekedar juga bahkan di pembukaan, juga di tengah-tengah nanti sesi dan lain-lain. Aku bakal share juga nanti beberapa istilahnya icebreaker yang bisa teman-teman gunakan, lah banyak lah di keseharian. Nah, terus yang kedua, yang menurutku sangat amat penting dan aku perhatiin ini sebagai karakteristiknya para orator besar, mereka itu sering gunakan analogi atau metafora dalam public speaking mereka. Kalau misalnya kalian baca tentang naskah-naskah atau istilahnya orasi bapak-bapak pendiri bangsa kita, dia sering menganalogikan misalnya kayak bangsa kita itu sedang seperti apa, atau misalnya analogi-analogi yang lain. Kenapa analogi ini sangat berguna? Analogi ini jadi jalan pintas buat teman-teman bangun kedekatan dan pemahaman yang sama dengan pendengar kalian. Kayak contohnya tadi, oke. Nah, kayak contohnya tadi, misalnya teman-teman, aku bawa tentang kesamaan yang tentang topik atau misalnya kondisi tentang pacaran, bangun tentang kondisinya atau istilahnya persiapkan topiknya. Nah, itu jadi sesuatu yang relevan yang teman-teman juga mungkin rasain di sehari-hari. Jadi kalian bisa relate dengan kehidupan kalian di sehari-hari. Nah, terus topik berikutnya yang aku sering bilang dan ini sebenarnya bantu salah satunya ngatasin ketakutan aku dulu. Ketika kalian nyari di YouTube misalnya contoh video speech atau public speaking yang bagus, kalian pasti ngelihat contoh yang justru sangat amat kayak misalnya luar biasa buat kalian jiper dan segala macam. Nah, kalian nggak perlu sampai sehebat itu, mulai aja dari jadi diri kalian sendiri. Misalnya kayak contoh, misalnya kalian bandingin diri kalian sama Barack Obama, tentu di level yang berbeda dia udah sering public speaking sebagai senator dan lain-lainnya. Cukup teman-teman jadi diri sendiri teman-teman, tapi jangan sekedar jadi diri sendiri, karena kadang tuh mindset yang aku lihat orang mengasosiasikan jadi diri sendiri aja lah, dalam artian berserah ke dalam kondisi kalian tuh, ya udah aku apa adanya, jangan paksa aku jadi kayak gini. Itu justru mindset yang salah. Nah, mindsetnya adalah jadi diri terbaik sendiri teman-teman. Jadi menurut kalian versi terbaik kalian itu bakal seperti apa. Nah, bawakan personality itu ketika kalian membawakan sesi ini. Nah, lalu yang berikutnya, yang aku sering alami, nah ketika kalian ngelakuin public speaking, kalian ngerasa kayak semuanya itu berjalan begitu cepat, kayak waktu begitu cepat, udah mau habis dan segala macamnya. Belajar juga buat pausing sementara untuk memperlambat waktu. Jadi yang dengar itu juga punya ruang untuk mencerna, nggak sekedar kalian jejali dengan apa ya, kayak misalnya masukan ilmu baru, nanti adanya malah overload. Jadi contoh sederhana, misalnya teman-teman minum atau makan lah. Kalau makan juga misalnya teman-teman makan sehari 24 kali, yang ada banyak ilmunya justru yang keluar. Nah, nggak ada waktu buat nyerapnya. Jadi selalu ambil kelola waktu. Jadi baik teman-teman itu sebagai speaker punya waktu untuk juga mengorganisir apa yang ada di pikiran kalian. Jadi kalian tahu apa yang harus disampaikan berikutnya. Lalu juga berikan ruang waktu atau momen kosong yang mana kalian biarkan yang mendengar itu juga mencerna sendiri dan merefleksikan berdasarkan apa yang teman-teman sampaikan. Nah, terus yang terakhir dan menurut aku nggak kalah penting, nah banyak orang
bicara tentang bukan public speaking, tapi dalam artian berbicara untuk umum, itu sekedar buat nge-entertain, tapi nggak ngasih manfaat sesuatu untuk yang hadir itu bisa dibawa pulang. Nah, selalu taruh di mindset, aku habis datang nih sesinya Doni tadi. Apa nih yang bisa aku ambil dan bisa aku pakai? Nah, bukan sekedar aku habiskan waktu di sini. Nah, jadi selalu lihat, kalau misalnya teman-teman lihat, yang aku share ini sebenarnya pengetahuan umum, tapi orang sering lupa dan menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang lebih fancy. Kayak contohnya, aku pengen diingat, aku ngasih video yang bombastis. Kalian mau diasosiasikan dengan video yang bombastis, yang mana itu video orang lain, atau kalian mau diasosiasikan dengan apa yang kalian bawakan sendiri, jadi yang berguna buat orang tersebut. Nah, jadi selalu perhatikan, ada nggak ya orang yang ada nggak yang bisa aku berikan, yang mana yang hadir ini bisa punya sesuatu untuk mereka bawa pulang dan mereka eksperimentasi. Nah, sekian dari aku. Mari terhubung lebih lanjut. Feel free buat teman-teman untuk reach out ke aku di email pribadi aku di @doni_silalahi. Feel free juga buat reach out di Instagram aku. Aku rutin ajak orang buat ngobrol pribadi, misalnya share nomor ponsel, teleponan random. Happy buat helping teman-teman lebih lanjut, nggak sekedar tahu dasar-dasar dari public speaking ini, karena konteksnya tadi juga dasar-dasar public speaking, tapi juga benar-benar bisa nerapin itu secara nyata di perjalanan teman-teman sebagai mahasiswa dan nanti juga setelah lulus. Aku cuma bisa bilang public speaking ini bring a lot of goods to me, karena ini juga bantu aku jadi punya power. Tapi yang teman-teman perlu tahu, dengan datangnya kekuatan, datang juga tanggung jawab yang besar untuk teman-teman. Gunakan power public speaking kalian untuk kepentingan yang baik. Influence orang dengan tujuan yang lebih besar, nggak sekedar justru menggiring opini publik untuk kericuhan dan segala macam. Awal yang baik dari mulai belajar bicara public speaking atau diskusi dengan grup kecil dan kelompok yang lebih kecil, karena kemampuan-kemampuan inilah yang nge-define perjalanan aku dulu sewaktu kuliah, dapat beasiswa ini itu, sekarang kerja juga yang nyaman di perusahaan luar, jadi banyak bawa kebaikan untuk teman-teman. Harapannya ini bisa jadi sesuatu yang berguna, teman-teman dapat sesuatu yang praktis. Kalau misalnya teman-teman merasa ada konsep yang terlalu abstrak, teman-teman butuh contoh lebih praktis lagi, feel free buat diskusi setelah ini. Happy to talk, let's discuss. Thank you. Baik, terima kasih kepada Bang Doni Silalahi sudah membawakan materi yang sangat luar biasa tentang public speaking. Ini ngomong-ngomong tentang public speaking nih ya, yang ada sih survei internasional membuktikan bahwa public speaking ini, atau kita sering dengar istilahnya komunikasi ya, itu merupakan nomor satu untuk sukses dalam karir dan bisnis. Dan juga di dalam pendidikan juga penting komunikasi. Karena ada riset nih yang pernah saya baca, kalau nggak salah tahun 2005 ya, dari Employment Research Institute, bahwasanya kita setelah kuliah yang berkontribusi buat kehidupan kita itu 80%-nya ditentukan oleh soft skill. Dan soft skill yang paling menentukan nomor satu itu sebenarnya komunikasi atau integritas, kejujuran. Nomor satu atau dua lah itu, antara itu. Kemampuan presentasi ide, interaksi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan komunikasi. Begitu ya Bang Don? Penting ya Bang Don? Ya. Baik. Jadi kita sebelum masuk sesi tanya jawab, saya ingin juga kepada audiens untuk menyampaikan kehadirannya dengan mengirimkan emoticon terakhirnya. Yuk, disilakan. Emoticon terakhir yang ada di keyboard kalian, silakan kirimkan sekarang. Karena berhubungan juga dengan teknis pertanyaan kita nanti. Oke, sudah. Oke, semuanya sudah hadir ya. Jadi saya harap walaupun kameranya tidak saya sarankan untuk dihidupkan,
Saya harap semua sangat lagi mendengarkan ya, bukan ditinggal tidur, karena sia-sia ya kalau ditinggal tidur, habis kuota tapi nggak dapat ilmunya. Oke, kita akan masuk ke teknis sesi tanya jawab. Jadi supaya lebih rapi, nanti akan saya buka nanti sesinya dengan memberi instruksi untuk mengirim emoticon. Jadi ketika saya bilang kirim emoticon jempol, silakan kirim. Nanti yang paling cepat itulah yang punya kesempatan untuk bertanya. Nah, teknis bertanyanya nanti langsung hidupi mic ya, jadi open mic. Jadi tidak perlu diketik. Teman-teman nggak perlu mengetik karena untuk mengetik itu ada yang ketikannya lambat, ada yang ketikannya cepat ya. Jadi kita maunya sama-sama imbang ya, sama-sama imbang nanti jadi open mic. Teman-teman sudah paham ya teknisnya ya. Nanti akan saya instruksikan. Silakan bertanya, kirim emot jempol, kirim semua. Jadi yang paling atas itu akan saya pilih. 3 orang teratas akan saya pilih. Jadi nanti akan saya tentukan emoticon apa yang perlu teman-teman kirim. Kemudian teman-teman kirimlah rebutan ya, rebutan. Nanti yang paling atas punya kesempatan untuk bertanya. Kalau sudah saya pilih orangnya, saya sebutkan. Nanti teman-teman silakan open mic. Silakan tanya langsung ke Bang Doni. Kalau bisa ya jangan kaku lah, bawa santai aja gitu. Kalau bisa juga pertanyaannya yang jangan tanya lagi apa itu public speaking, jangan. Itu kan pertanyaan yang dari Google pun juga bisa ditanya gitu kan. Terus jangan tanya untuk bertanya ya. Don't ask to ask. Misalkan, Bang, boleh nanya, Bang. Nah, itu kan udah pertanyaan gitu ya. Jadi diharapkan juga singkat padat tetapi juga dapat dipahami pertanyaannya. Oke? Gimana dengan Bang Doni, sudah siap menerima serbuan pertanyaan? Bang Doni sudah siap? Siap, ayo. Oke, ini kita mulai dari 21.11. Waktunya agak panjang ya, karena tadi saya cepat di awal. Karena memang sengaja ya. Diskusi kita sekitar 35 menit, itu sangat panjang, sangat alot. Jadi ini nanti akan banyak mengeksplor dari pengalaman Bang Doni. Saya harapkan teman-teman bertanyanya dengan serius, tetapi tetap santai. Oke? Kita akan mulai 3 orang penanya instruksinya. Silakan kirim emoticon ketawa. Silakan. Rebutan yuk. Oke, sudah dapat. 3 orang penanya pertama. Ariansa Hidayat, Wan Aras dan satu lagi Ruben gugur ya, Ruben bukan ketawa ya, Ruben senyum. Satu lagi Rizka Padilla. Iya, silakan kepada Bang Ariansa Hidayat. Punya pertanyaan, silakan open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Bang Doni untuk gimana caranya membuat diri itu kan kalau orang pendiam atau introvert itu kan susah untuk berbicara depan umum. Gimana itu Bang caranya kayak gitu? Terima kasih. Oke, gimana Bang Doni? Thank you. Mau langsung dijawab atau di-keep? Oke. Boleh. Oke, thank you Ari. Nah, jadi thank you banget buat share ini. I can feel you. Jadi sebenarnya aku sendiri introvert. Kalau teman-teman sering tes yang 16 personality, aku konsisten INFJ. Nah, jadi sebenarnya ada kontekstual pemahaman yang kurang tepat tentang introvert itu sulit bergaul atau misalnya nggak jago public speaking dan lain-lain. Justru sebenarnya memahami introvert atau makna katanya itu sendiri, Ari. Nah, kenapa? Introvert itu lebih buat bagaimana kamu nyerap energi. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi sebagai introvert, aku sangat amat menikmati kegiatan ketika aku menulis apa yang mau aku sampaikan atau aku riset apa yang mau aku lakukan. Karena itu kegiatan yang aku lakukan sendiri, justru itu buat aku energize. Dalam artian, tadi makanya caranya aku melakukan public speaking mungkin orang lain berbeda. Ada yang sering impromptu atau misalnya cuma sekedar nulis outline-nya. Nah, sedangkan di aku
karena aku introvert, aku senang meluangkan dan mencurahkan pikiran aku dalam tulisan dulu sebelum aku bisa deliver itu sebagai public speaking, istilahnya konversi dalam bentuk audionya lah. Nah, jadi yang bisa aku bilang ke Ari, sebelum mulai public speaking, bangun confidence kamu, tes dulu. Kamu bisa nggak sih sebenarnya menguasai topik itu dengan challenge diri kamu sendiri untuk coba breakdown, strukturin kerangka berpikir kamu dalam tulisan yang bakal kamu sampaikan. Mudah-mudahan, Ri, kalau kamu udah bisa kayak gitu, nanti ketika kamu menyampaikannya itu udah tentang bicara penggunaan intonasi yang baik, gaya body language yang menarik dan segala macamnya. Tapi konteks yang utama orang datang buat dengerin kamu itu udah terjawab. Yang mana kamu memang udah menuangkan itu dalam tulisan, baru kamu latih jadi istilahnya public speakingnya. One last thing, Ri, mungkin buat semua introvert juga yang aku rasa penting, kesalahan banyak introvert itu sering terlalu banyak mendam, nyerap, dan nyerap. Nah, ketika kalian terlalu banyak nyerap atau konsumsi, nggak ada yang dikeluarkan, jadinya sebagai manusia kalian tuh meledak, kebanyakan yang dipikirkan, dan lain-lain. Makanya kalau kalian sadar, lihat di Twitter itu meledak, mulai trending lagi. Kenapa? Karena itu jadi platformnya orang buat nggak perlu cari foto yang bagus, tinggal share apa yang menurut dia lagi dia rasain, tinggal tweet aja. Nah, jadi tadi yang pertama tulis itu, terus cari platformnya buat menyuarakannya, baik itu lewat tulisan lain, misalnya lewat Twitter atau blog, atau ya jadi konversi itu jadi public speaking. Kembali lagi, jangan salahkan konsepsinya bahwa introvert nggak bisa public speaking, justru sebaliknya, introvert make one of the best public speaker lah di dunia ini. Oke, sudah dijawab oleh Bang Doni. Gimana Ari? Ada sedikit penyampaian lagi? Iya, Atau Ari sudah pas? udah pernah nyoba nggak nulis apa yang mau disampaikan atau belum? Udah itu aja lah Bang. Terima kasih. Oke. Oke, sudah terjawab ya. Jadi jangan takut ya sebagai seorang introvert. Saya juga introvert juga dulu waktu SMP ya. Tapi semenjak masuk organisasi di SMA juga menjadi terbuka. Intinya practice makes perfect. Banyak-banyak latihan, tapi yang paling penting sih persiapan ya Bang Doni ya. Kita butuh persiapan juga ya kan. Apalagi yang introvert nih ya, banyak mendem itu, overthinking, terus ya mendem gitu yang susah gitu. Lebih baik dikeluarin. Colok-colokan nih. Walaupun salah-salah ya kan di awal, ya semakin terlatih kan semakin bagus gitu. Benar-benar. Sambil curhat-colokan ya, Riz. Iya. Oke. Oke, kita lanjut nih Bang Doni ya ke Kak Wan Aras. Silakan Kak Wan Aras kalau ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, saya mau bertanya bagaimana cara kita sebagai public speaker tadi, speaking, ya misalnya jadi MC ataupun moderator gitu, untuk menenangkan saat kita melakukan kesalahan gitu. Misalnya kita salah dalam mengucapkan sebagian kata gitu. Jadi kan mengganggu dari konsentrasi audiens kita gitu. Lalu kan misalnya tuh salah kata, baru salah intonasi, misalnya suara kita tiba-tiba hilang atau tercekik gitu. Kan konsentrasi audiens buyar gitu. Bagaimana cara menetralkan situasinya gitu. Terima kasih, Bang. Oke. Nah, thank you Aras buat pertanyaan. Nah, it happens a lot sih dalam perjalanan aku. Sebenarnya Aras, yang aku pahami juga dari mentor aku di beasiswa Excel Future Readers, fasilitator aku, sederhananya itu mengatasinya dengan kamu being human. Apa maksudnya kamu being human di sini? Jangan anggap kalau kamu adalah manusia super yang nggak bisa salah atau harus benar-benar perfect. Tentu kita semua pengen hasil yang perfect kan. Tapi dalam eksekusinya kita juga manusia rentan terhadap kesalahan. Nah, poin yang mau aku bilang, beberapa orang itu sering breakdown ketika ngalamin kesalahan itu.
dan justru nggak mengeluarkan sisi humanisnya. Dalam artian seperti ini. Misalnya Ras, kamu ngobrol sama temen nih di, let's say di warung kopi Aceh, salah ngomong, kan jadinya kamu salah ngomong pasti salah. Dalam artian kamu bawa jadi bercanda kan ke teman kamu, atau misalnya tiba-tiba suara kamu nyelekit, kamu jelasin alasannya, aduh kurang air nih, minum dulu. Nah, jadi yang mau aku bilang, justru jangan asosiasikan diri kamu itu kamu superhero, yang dengerin kamu itu kebalikannya. Jangan anggap bahwa kamu superhero yang harus perfect dan itu yang diekspektasikan sama audiens, dan jangan anggap juga audiens itu manusia perfect yang nggak bisa salah. Dalam artian tunjukkan sisi humanis kamu, dan itu justru banyaklah pendekatannya yang bisa kamu buat jadi bercanda, atau misalnya memang atur breaknya untuk minum. Garis besar utamanya tunjukkan sisi humanis kamu. Kalau memang ada yang kurang baik, nggak masalah. Seperti itu. Contohnya tadi aku di tengah ngobrol, aku baru sadar tadi Richard ada nanya sesuatu. Nah, nggak apa-apa kalau misalnya tadi Richard bilang, aku udah dengerin berulang kali nih Mas materinya, nggak masalah. Itu wajar toh kalau misalnya kamu juga cerita sama temen, udah teman dekat kamu lah, keseringan nongkrong jadinya 4 kali cerita hal yang sama. Nggak masalah kan? Makanya tanya, oh iya tapi ada bagian yang lain loh yang aku belum ceritain. Nah, kayak buat itu jadi senatural, sealamiah mungkin lah. Bukan kamu nggak bisa salah. Kalau kamu salah masuk neraka, kamu benar semua masuk surga. Jangan anggap itu sesuatu yang seperti itu. Sama untuk yang teknisnya, tadi yang bagian break itu sebenarnya buat atur nafas kamu, atur hati kamu jangan bergejolak, dan dalam artian beatnya naik terus. Ambil space tadi yang buat memperlambat waktu untuk misalnya minum, tarik nafas, ngelihat sekeliling, perhatiin antusiasme audiensnya, kayak gitu. Jadi tadi satu mindsetnya, dua praktisnya biasanya penerapannya kayak gimana gitu. Oke, sudah terjawab ya. Jadi istilahnya jangan perfeksionis ya Bang ya. Anggap kita ini ya manusia biasa lah gitu, pasti salah gitu. Yang terpenting ialah ketika kita melakukan kesalahan, apa solusi yang akan kita lakukan. Begitu kira-kira. Gimana Wan Aras? Terima kasih Bang atas jawabannya. Oke, sama-sama. By the way, Ras, aku ada contoh nyata mungkin yang kita sama-sama ingat sih. Kayak contoh di debat presiden terakhir, Prabowo itu ada mungkin salah ngomong atau segala apa, dia nggak begitu serius, malah dibawanya bercanda kayak jadi joget. Atau misalnya Sandiaga Uno ngelihat Prabowo ada sesuatu yang salah, malah dipijetin. Jadi kayak yang udah di level seperti itu aja tuh memanusiakan dirinya. Jangan anggap kamu robot yang harus 100% benar sih, gitu sih. Thank you. Jadi menarik itu ya Bang ya. Ketika melakukan kesalahan menjadi sesuatu nilai tambah ya. Iya, tapi jangan disengaja juga, Riz. Iya. Yang penting jangan keceplosan sampai membuat ricu lah gitu. Oke. Kita lanjut penanya terakhir untuk sesi pertama ya. Penanya terakhir itu dari Kak Rizka Padilla. Silakan open mic jika ada pertanyaan. Ya, assalamualaikum. Iya. Bawahnya 3 cm. 3 cm. Kak Rizka, silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Maaf Rizka, suaranya bisa diperjelas atau jaringannya kurang lancar ya? Oh iya Kak. Udah jelas? Coba berbicara dulu. Halo. Ya coba silakan. Halo. Udah jelas Kak? Udah. Kedengeran Kak? Oke. Gini Kak, kan public speaking itu kan tadi yang Kakak bilang kita harus memahami topik yang dibahas itu kan, atau topik-topik yang udah pernah bawa sebelumnya gitu. Nah, gimana cara kita juga yang
supaya kita bisa tentang diri gitu Kak. Public speaking, kita bisa keluar nyaman kita gitu, dari topik yang udah pernah kita bawa sebelumnya gitu. Pertanyaannya, bagaimana kita keluar dari zona nyaman ya ketika kita membawakan topik yang sama, begitu? Iya Kak, maksudnya misalnya kita diberikan tema yang beda gitu Kak dari tema-tema yang sebelumnya gitu. Nah itu kan otomatis santai kita sendiri gitu. Nah itu kita cara mengatasinya gimana dan trik kita keluar dari. Oh, ketika diberi topik yang berbeda yang belum kita ketahui, gimana kita menghadapinya gitu ya? Iya Kak, karena kan kita juga belum di topik-topik yang sebelumnya kan kita belum pelajarinya gitu. Oh, bagaimana menyampaikan sesuatu dengan topik yang belum dikuasai gitu ya? Iya Kak. Oke, silakan Bang Doni. Oke, thank you Rizka buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya ada 2 use cases sih di sini. Yang pertama, uh, satu topik yang sebenarnya belum pernah kamu bicarain, tapi sebenarnya kamu punya pengetahuan di situ. Let's say kamu ngelakuin itu di aktivitas keseharian kamu, atau misalnya kamu ngelakuin itu di pokoknya kamu punya knowledge lain lah di situ, tapi memang kamu belum pernah diundang berbicara tentang itu. Dan there is no problem buat terima tawaran kayak gitu, karena kamu memang udah paham ngelakuinnya langsung. Kayak contohnya, setelah aku mulai kerja, jadi sebelum posisinya yang product manager, posisiku tuh head of growth. Jadi growth itu sebenarnya istilah buat marketing. Jadi aku head marketingnya Aspire se Indonesia. Nah, aku nggak pernah sebelumnya diundang buat deliver tentang marketing. Nah, tapi karena aku ngelakuin itu di keseharian, aku punya modal nih buat bicara itu. Jadi sebenarnya perlu dilihat kamu punya modal atau enggak untuk bicara itu. Kalau misalnya kamu memang nggak punya modal experience, tutupin itulah dengan modal baca buku, baca referensi. Terus yang kedua, tadi Ras yang aku bilang, aku nggak bakal bener-bener kayak naif keluar dari zona nyaman yang bener-bener aku kayak nggak tahu. Kayak misalnya contoh, bener-bener keluar ke bagian yang sangat jauh lah dari posisi kamu yang sekarang. Nah, yang aku senang lakuin itu nggak keluar dari zona nyaman, tapi perluas zona nyamannya. Aku bakal bilang kayak tadi contohnya, misalnya aku biasa tentang time management, aku bakal ambil yang lebih luas, misalnya topiknya productivity, meningkatkan produktivitas dan segala macam. Sampai yang di poin ketiga, mungkin kalau di posisi kamu udah sering diundang di mana-mana, aku bakal bilang kalau misalnya aku nggak bisa, aku bakal introduce ke temanku yang bisa sih. Jadi nggak perlu malu buat nolak sih. Misalnya aku nggak bisa buat topik itu, aku bakal introduce teman aku ke panitia yang aku rasa lebih relevan. Dan kalau misalnya ternyata aku pengen juga nih bicarain topik itu di lain waktu, ya aku datang nanti besok ke acaranya temanku. Jadi aku bisa belajar ke dia. Jadi 3 tadi sih pendekatannya, Ras, kalau dari aku. Baik, intinya jangan dipaksakan, kalaupun terpaksa harus tetap ada referensi ya Bang. Iya, benar-benar. Nggak Jangan bisa, bunuh diri. jangan bunuh diri dan mengada-ngadakan lah. Jadi itu. Jadinya kayak ini ya dia, jadi kayak Vicky Prasetyo ya, ngelantur. Kira-kira begitu ya. Benar-benar. Gimana Kak Rizka? Oke Bang, terima kasih atas jawabannya Bang. Baik. Yoi. Gimana Bang Doni, minum dulu atau kita lanjut sesi 2? Monggo. Aku udah minum juga tadi di jeda pertanyaan kedua. Oke, kita akan lanjut. Jadi instruksi tetap sama, saya akan mengirimkan emoticon yang saya kirim. Teman-teman silakan ikuti emoticon yang saya kirim. 3 orang tercepat itu yang berkesempatan bertanya ya. Jadi tidak ada spam ya di kolom komen. Karena kan biasanya kalau sesi tanya jawab tuh pasti komen tuh banyak kali gitu. Saya ingin ini rapi. Jadi siap-siap teman-teman, siapkan keyboardnya, siapkan emoticonnya. Jadi emoticon kita kali ini akan saya kirim, silakan ikutin. Oke, silakan rebutan. Emoticon api, 3 orang tercepat terpilih secara otomatis. Oke, Kak Sarah, terus apa lagi? Saya akan countdown ya, hitung mundur 20 detik dari sekarang.
Kalau 20 detik tidak ada lagi yang mengirim berarti sudah habis. 15 detik lagi. Oke ya, ada yang nggak bisa ngirim emoticon ya. Jadi karena saya orangnya adil, jadi kita akan satu lagi nggak emoticon api ya, tetapi saya akan kirim emoticon yang bisa di keyboard. Jadi emoticonnya silakan ikuti. Ini emoticonnya yang bisa di keyboard ya. Emoticonnya itu identik dengan meme ya, meme. Itu dia, kirim. Satu orang lagi. Silakan. Emoticon Patchman sering dipakai di meme. Sarah sudah. Sarah udah. Sabar ya Sarah. Oke, Akbar. Habis. Kita keep. 3 orang penanya pertama. Oke, langsung saja kepada Kak Sarah. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, open mic. Jadi Bang, iya halo. Halo. Jadi Halo. iya halo Bang. Udah boleh nanya? Iya, boleh. Udah, monggo. Bang, semisal nih kita kan kasih materi tuh. Terus ada tuh audiens yang dia itu nunjukin wajah dia kayak nggak senang gitu dengan materi yang kita sampaikan. Misalnya nih, mata dia sinis atau mungkin lagi ngomongin, walaupun mungkin nggak sama kita gitu dia ngomong, tapi tak kenapa pikiran kita jadi buyar dan kita nggak fokus sama materi kita. Itu gimana sih cara supaya kita fokus sama materi kita walaupun audiens kita tuh banyak dan ada aja tuh manusia-manusia yang pengen kita kayak grogi gitu dengan omongan-omongan atau mata mereka yang sinis. Itu gimana sih cara supaya kita stabil sama materi kita gitu? Silakan Bang Doni. Oke. Nah, thank you Sarah, ini menarik banget sih. Jadi di experience aku sendiri itu biasanya ada dua situasi ya. Jadi kamu bisa nilai dulu situasinya seperti apa. Kalau misalnya menurut kamu kayak apa yang dibilang itu nggak bakal mengganggu konsentrasi yang lain, kamu abaikan aja. Jadi maksudnya dalam artian kamu kan berbicara nih, kamu yang jadi center of attention orang-orang. Ketika apa yang disampaikan istilahnya pengganggu itu nggak berhasil menurut kamu, nggak buat yang lain itu ikut terganggu, jadi abaikan aja. Nah, itu satu yang pertama. Tapi kalau misalnya kamu aware, ini buat orang tuh jadi apa ya, persepsi publiknya itu berubah. Karena itu yang agak tricky dari public speaking itu, kamu mengendalikan persepsi dari yang dengar itu kayak gimana. Nah, cara yang paling sering aku gunain dan aku selalu lihat di pitch-pitchnya orang, kalau misalnya ada heckler istilahnya yang ngeganggu, kamu justru acknowledge itu. Kayak misalnya contoh, ada orang teriak-teriak nggak jelas, acknowledge itu. Thank you udah bicara dan segala macam. Tapi aku lagi nyampaikan ini nih, boleh nggak diselesaikan dulu, nanti pas sesi tanya jawab boleh nih kita diskusi. Kayak gitu. Jadi acknowledge itu benar-benar ada gangguan itu, dan orang-orang itu sama-sama aware bahwa kamu nggak tiba-tiba budek nggak dengar gangguan itu dan jadi kayak takut buat nanggapin itu. Kenapa? Ketika kamu acknowledge itu, kamu justru mewakilin mayoritas audiens kamu yang peduli buat kamu melanjutin apa yang mau kamu sampaikan. Nah, jadi ketika ada heckler kayak gitu, kalau misalnya istilahnya levelnya nggak sampai buat yang lain ikut terganggu, oke, lanjut aja dulu. Kalau misalnya sampai membuat itu terganggu, acknowledge itu dan address itu bahwa oke, nggak masalah, ini karena waktu terbatas, nanti boleh ya kita lanjut di sesi diskusi. Nah, jadi kamu juga appreciate dia karena sebenarnya yang ganggu itu butuh perhatian. Nah, appreciate dia, give them the attentions, tapi well deserved attentions. Nanti di address, jangan malah kamu pengen jadi shining star sendiri yang buat orang lain itu malah perhatiin kamu. Nanti ada sesinya sendiri yang mana apa yang kamu sampaikan itu
layak didengar yang lain. Kalau misalnya kamu cuma, let's say kamu sebagai pengganggu cuma nyampein sesuatu itu satu arah, orang jadi nggak dapat apa sebenarnya konteks yang pengen kamu sampein. Nah, kalau misalnya kamu sebagai istilahnya heckler itu kamu benar-benar berikan dia ruang, nanti kamu address, baik itu saat public speaking-nya atau setelah selesainya sesi, kamu juga bisa dapat sesuatu dari dia. Oh, apa sih sebenarnya mau kamu sampaikan? Apakah itu masukan buat sesinya aku? Kalau misalnya kurang, bisa kamu gunain selanjutnya. Nah, jadi kayak gitu. Kalau saran aku nih buat kamu, Sarah, kalau misalnya kamu sering lihat stand up comedy, coba lihat gimana caranya stand up comedy itu nge-address istilahnya heckler kayak gini. Atau misalnya kalau kamu sering perhatiin speech-speechnya presiden, coba lihat gimana presiden-presiden terutama yang di luar negeri itu handle heckler. Yang aku sering banget suka itu gimana caranya si Obama nge-handle heckler dibanding kayak misalnya Trump. Kayak Trump itu kayak bawa pengganggu itu keluar dan segala macam, itu sesuatu yang nggak baik malah buat kamu. Oh iya, ada orang yang terganggu. Nah justru kalau misalnya kamu address kayak misalnya caranya Obama, kamu make them feel humanized gitu dan give them proper attention di waktu yang memang udah ada, bukan justru ya merusak keseluruhannya. Boleh ditonton itu videonya, banyak banget contoh bagus sih dari Obama cara dia handle heckler. Oke, baik. Berarti tetap ada triknya ya, Bang. Dan yang terpenting jangan baperan ya, Bang. Iya, Tetap harus growing thick skin, benar. dikendalikan dengan baik. Bisa jadi orang-orang seperti itu malah menambah ide kita buat berbicara. Atau memang sama sekali benar-benar mengganggu. Kalau benar-benar mengganggu, jangan pakai pendekatan si Trump ya. Waktu debat presiden ya. Itu sangat-sangat kacau. Iya. Bisa dilihat ya, Kak, di videonya Barack Obama atau stand up comedian lah, paling relate lah dengan kita. Bagaimana cara mengendalikan audiens saat ada yang ganggu. Semua orang pernah ngalami, termasuk saya juga gitu. Kadang ada orang yang sok pintar gitu kan, di tengah-tengah presentasi dia menyampaikan hal yang sebenarnya memang mengganggu kita gitu. Ya. Gimana dengan Kak Sarah? Makasih Bang buat jawabannya. Oke, sama-sama. Kita akan lanjutkan ke Kak Mutia, silakan open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi gini Bang, saya mau nanya, teknik speaking itu kan selalu menggunakan gaya yang formal, sehingga membuat audiens itu menjadi bosan untuk mendengarkannya. Jadi, menurut Abang, teknik apa yang bisa digunakan sehingga audiens itu bisa tertarik, bisa mendengarkan kita saat speaking? Terima kasih. Thank you. Nah, jadi ini mungkin thank you buat pertanyaannya. Really interesting buat gali bagian tertentu dari konteks speakingnya. Yang pertama sih, sebentar ya. Yang pertama sih kalau dari aku, sebelum sampai di level gimana caranya buat itu jadi interesting, kamu harus paham dulu tadi itu 4 building block-nya, kayak audiensnya, topiknya apa, terus objektifnya apa, sama durasi waktunya itu berapa lama. Nah, kalau cara yang paling umum, biasanya memang public speaking itu disampaikan dalam konteks yang sedikit formal lah setidaknya. Nah, ketika dalam konteksnya seperti itu, ya otomatis kamu nggak benar-benar bisa, istilahnya, throw random jokes lah di situ. Benar-benar bisa buat ketawa, tapi sebagai tadi, poin pentingnya adalah icebreaker. Bukan justru buat orang tuh nganggap ini sebagai sesuatu yang ringan, buat berlalu gitu aja. Nah, itu yang pertama, pahamin 4 building block-nya tadi, cocok nggak sih ini dibuat jadi a bit more fun. Nah, terus yang kedua, kalau memang ternyata circumstance-nya itu mengizinkan kamu buat make this a bit more fun, banyak cara yang bisa kamu explore. Nah, jadi dulu di organisasiku yang Isaac tadi, kita rutin ngadain conference, dan conference-nya itu nggak begitu formal. Jadi mungkin agak sedikit beda sih dari organisasi mahasiswa yang lain. Kita tuh konferensi orang bebas pakai celana pendek, duduk di lantai hall hotel kayak gitu. Karena memang Isaac itu istilahnya budayanya itu kayak gitu. Betul, biar kalian dapat gambaran Isaac itu apa sih.
Aku share juga tuh. Nah, biar karena budayanya Isaac tuh cocok memang kayak gitu. Jadi aku sering improvisasi sih dulu waktu selama Isaac. Contohnya misalnya aku bawain sesi tentang dream planning. Nah, karena bawain sesi dengan dream planning, aku benar-benar total waktu itu, aku datang persiapan pakai kayak kostumnya Harry Potter. Jadi aku benar-benar bawa tema slide-nya juga banyak tentang Harry Potter, nunjukkan analogi dari Harry Potter. Atau contohnya, sebelumnya juga, analogi itu membantu orang mudah memahami sih. Kayak contohnya, sebelum ini sekitar 3 bulan lalu aku diundang di awal pandemi topik tentang gimana sebagai fresh graduate yang baru lulus dengan susahnya pekerjaan ini, kamu sebagai fresh graduate itu bisa punya resilience. Nah, jadi aku samain topiknya itu dengan analoginya banyak ngambil dari Avatar. Gimana Avatar itu bangun resilience yang kuat dengan kondisi yang semuanya all against him lah, semuanya menentang dia, bukan dia jadi Avatar yang orang patuh sama dia, he can build the resistance. Banyak contoh lah, misalnya kalau kamu nonton Avatar, si Avatar yang hobi senang-senang, dalam artian ketika kamu pencarian kerja ya perlu senang-senang juga, kayak misalnya contoh dia naik bola udaranya terus muter-muter nabrak patung, oke, buat do something fun, make some silly mistake, juga dalam misalnya analogi aku waktu itu buat masa pencarian kerja. Jadi dua tadi, pertama lihat ke circumstance-nya mengizinkan atau enggak. Ketika circumstance-nya memang mengizinkan buat benar-benar a bit more relax dan go all out. Aku nggak bisa kasih reference lain yang lebih spesifik karena gaya aku public speaking, aku suka analogi dan aku perkuat itu dengan aku pakai kostumnya sederhana. Nggak harus yang rumit-rumit lah. Kayak misalnya Avatar tuh aku pakai sarungnya warna oranye, Avatar Aang dan segala macam. A small element of fun. Jangan sampai kebanyakan funnya buat orang jadi nggak punya sesuatu untuk dibawa pulang. Tadi yang bagian terakhir. Jangan sampai kayak ingatnya cuma senang-senangnya aja gitu lah. Jadi dua tadi bisa dinilai circumstance yang kamu hadapin kayak gimana. Oke, baik jawabannya dari Bang Doni. Gimana dengan Kak Mutia? Kak Mutia gimana? Sudah jelas? Dilanjut aja Bang, soalnya keluar kayaknya kakak Mutianya. Oke, Oke. akan saya lanjutkan ke penanya terakhir. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Ketua Pelaksana, apakah ada penambahan waktu 10 menit lagi agar bisa sesi 3? Kalau cukup juga nggak masalah sih, kalau memang teman-teman cukup pertanyaannya. Lanjut aja Bang, nggak apa-apa. Oke, silakan Akbar, open mic. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya aku ucapkan kepada Pak Bang Moderator yang telah memberikan aku kesempatan untuk bertanya. Jadi gini, ingin aku tanyakan, public speaking kan biasanya kalau kita berbicara di depan umum itu kan dia menggunakan medianya yaitu presentasi kan berupa PPT gitu kan Bang. Tapi masih banyak gitu aku lihat gitu di kalangan, misalnya di beberapa di kelas gitu, di kelas aku gitu kan Bang. Dia presentasinya itu masih banyak menggunakan tulisan gitu. Dia menampilkan banyak tulisan gitu. Tidak hanya poin-poinnya saja penting, tapi udah sering diingatkan juga hanya poin-poinnya saja penting, tidak usah ada, tidak terlalu banyak gitu tulisannya gitu kan Bang. Terus yang kedua itu pada saat kita presentasi ada beberapa kawan kita yang bertanya, terus dia itu sudah mengetahui jawabannya tapi masih ditanyakan lagi kepada yang menyajikan gitu Bang. Jadi bagaimana pendapat Abang melihat hal seperti itu? Baik, terima kasih, saya kembalikan. Oke, thank you. Nah, ini aku sum up aja ya, Bar. Jadi singkatnya yang tadi aku rasa yang poin pertama kamu lebih statement sih, bukan pertanyaan. Aku benar-benar agree karena mayoritas memang orang anggap PowerPoint itu kayak another Microsoft Word lah, yang buat aku alamin juga nih
di apa namanya di dunia kerja. Jadi kayak orang tuh sering bilang udah nggak usah meeting atau presentasi, kirim aja slide-nya. Karena kebiasaannya orang yang buat persepsi orang terhadap slide itu buruk adalah udah kirim aja semua slide-nya karena udah ditaruh di situ tulisannya. Padahal slide itu cuma sepersekian lah bagian dari presentasi atau public speaking yang baik. Nah, itu dia agree di situ dan bukan contoh yang oke juga buat kamu ikutin. Cuma aku bakal tambahkan sedikit sih kalau memang misalnya untuk bukan kemungkinan terburuk. Jadi kayak contohnya buat presentasi yang butuh kajian ilmiah lebih dalam. Nah, kamu bisa juga sediain 2 slide tuh. Jadi ada 1 slide yang memang buat presentasi, satu lagi yang kayak istilahnya let's say PDF-nya lah atau Google Docs-nya, Microsoft Word-nya, yang mana in case ada pertanyaan lebih spesifik tentang contoh rumus, metodologi, gimana caranya, kamu bisa langsung slide right, terus tunjukin full docs dokumennya. Jadi tetap perhatiin juga circumstance-nya. Sama yang kedua, sebenarnya kalau misalnya ada orang nanya apa yang udah kamu jelasin, I think it's a good point sebenarnya nunjukin bahwa kamu cover the whole topik. Karena aku rasa case yang kamu tunjukin ini lebih kayak misalnya saat di kelas presentasi. Contoh tadi, tunjukin bahwa kamu benar-benar mahamin topik yang kamu berikan. Caranya gimana? Contohnya aku dari sesi kita ini aja ya. Misalnya kamu ada tanya, atau yang sebelumnya ada nanya, aku relate ke topik slide aku tuh di bagian mana sih yang aku bicara tentang ini. Nunjukin bahwa kamu benar-benar paham itu. Jadi sambungin aja, oh iya, thank you buat pertanyaannya. Tadi relate sama bagian ini yang aku udah presentasiin, karena tunjukin bahwa kamu punya good memory dan coverage dari apa yang kamu sampaikan itu komprehensif. Jadi itu sebenarnya bisa dirubah jadi istilahnya plus point lah di sisi kamu kayak gitu. Oke, baik. Gimana Akbar? Sudah jelas? Oke, baik Bang. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, sesi tanya jawab sepertinya molor sudah 1 menit. Jadi penutupan tadi 21.45. Cuman ya sudah bagus, kita sudah tepat waktu dan instruksinya ditutup ya, tidak ada penambahan sesi. Langsung emoticon nangis ya Bang. Jadi buat yang manjat tower. Iya, manjat tower. Oke. Jadi kita ada tambahan nih sebelum kita masuk ke kesimpulan. Ada tambahan dari Ketua Senat kita. Ya, silakan Bang Jaka, open mic. Oke. Halo Jaka. Halo Bang. Jadi Bang Doni izin lah mungkin nambahi sedikit dari materi Abang ya. Karena public speaking ini kan memang seperti kita ketahui itu kemampuan yang nggak semua bisa orang miliki gitu ya. Harus melalui proses yang panjang, pengalaman yang banyak, dan ya intinya nggak semua orang bisa memiliki kemampuan public speaking yang baik, walaupun memang ada beberapa orang yang melalui latihan-latihan yang kuat, latihan-latihan yang banyak dan itu. Jadi mungkin di sini saya nambahi sedikit lah Bang ya mengenai public speaking, bahwasanya public speaking ini sangat penting untuk kita semua, apalagi kita sebagai mahasiswa gitu ya. Karena public speaking tidak dipelajari di bangku kuliah, tidak diajarkan khusus gitu materi public speaking gitu ya. Kecuali ada mata kuliah ataupun jurusan yang mengarah ke situ gitu. Tapi sebenarnya public speaking ini memang kemampuan yang kita dapat secara otodidak gitu. Itu pengalaman yang kita rasakan langsung gitu. Jadi dengan public speaking ini kita banyak mengambil manfaatnya ya. Kalau saya rangkum sedikit, yang pertama kita bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Dengan kita berbicara di depan orang banyak, tentu kita akan melatih kemampuan kita gitu ya. Cara bicara kita, melihat orang yang begitu banyak gitu, minimal mungkin 10 orang, atau bahkan di forum yang lebih besar bisa ribuan orang. Ya, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, tentu akan menjadi gugup gitu kan. Tapi kalau kita bisa mengontrol diri kita, tidak demam panggung, itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita untuk berbicara di depan orang banyak. Kemudian dengan kita bisa public speaking, kita bisa mudah bergaul dengan orang lain.
Contohnya saja, ya dengan public speaking, dengan cara bicara kita yang baik, kita akan mudah mengakukan diri dengan orang lain gitu. Kalau kita introvert ya, tadi ada bilang introvert, ya mungkin kemampuan cara bicara dia kurang baik. Nah, tapi lain halnya jika dia introvert yang mempunyai public speaking yang bagus gitu. Nah, itu bagaimana itu? Jadi kalau kita mempunyai public speaking yang bagus, tapi mungkin cara bergaul kita masih kurang, ya tingkatkan lagi cara public speaking kita agar kita bisa bergaul dengan orang banyak. Kemudian selanjutnya kita bisa lebih berpikir kritis gitu. Kenapa bisa dibilang berpikir kritis? Ya karena tentu orang yang mempunyai public speaking yang bagus, dia akan mengeluarkan kata-kata yang menurut orang itu bisa mempengaruhi dia gitu. Ataupun kata-kata yang bisa meningkatkan motivasi contohnya untuk diri orang lain. Nah, dengan begitu tentu orang yang mempunyai public speaking yang bagus kan akan lebih berpikir kritis untuk memilih kata-kata yang mampu mempengaruhi orang lain. Karena saya pernah baca juga ataupun pernah dibilang orang kalau bahwasanya jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dikatakannya, dengar apa yang dikatakannya. Mungkin kita sebelum mengadakan sesi diskusi ini, kita belum tahu siapa sih Bang Doni ini. Tapi setelah melihat apa yang disampaikan Bang Doni bahwasanya materi yang beliau sampaikan ini ya sangat kompeten gitu kan. Dengan track record beliau yang mungkin ya bagi saya cukup mumpuni gitu ya. Maka dari itu siapapun yang berbicara dengan kita, kalau bisa jangan dilihat apa background dia terlebih dahulu. Mau dia siapapun itu, tapi lihat apa yang dia bicarakan gitu. Meskipun background dia nanti penjahat gitu, tapi kalau memang ada yang disampaikan dia itu bagus, ambil positifnya dan buang negatifnya. Nah, dengan public speaking kita juga bisa meningkatkan kualitas diri kita, dan poin terakhir, menjadikan diri kita menjadi spesial gitu. Nah, contohnya saja bisa saya katakan Bang Doni gitu. Kenapa Bang Doni saya katakan spesial? Ya, karena Bang Doni ini orang terpilih yang kita jadikan sebagai pemateri malam ini gitu. Kalau tadi panitia pelaksananya tidak mengenal siapa Bang Doni, mungkin tidak akan dijadikan sebagai pemateri pada diskusi kita malam ini. Tapi dengan melihat track record dia, Bang Doni tadi, kemudian dari link-link perkenalan juga ya, menjadikan Bang Doni sebagai pemateri kita. Nah, inilah yang membuat Bang Doni terasa spesial karena dia bisa membawakan materi public speaking dengan baik gitu. Inti dari public speaking adalah bagaimana kita mampu mempengaruhi orang lain dengan apa yang kita sampaikan gitu. Tapi dengan nilai-nilai yang positif gitu tentunya ya. Jika mempengaruhi orang lain dengan nilai-nilai yang negatif, nah kita harus memfilternya dengan baik lagi agar apa yang disampaikan orang lain itu bisa kita jadikan pembelajaran gitu. Ya mungkin saya terima kasih juga dengan Bang Doni ya, karena bisa ataupun memberikan materi public speaking ini dasar-dasarnya saja kepada teman-teman mahasiswa di fakultas ini khususnya, ataupun di seluruh peserta audiens ya. Jadinya teman-teman ini bisa mengetahui gitu dasar-dasar public speaking yang baik gitu, karena memang ya seperti saya bilang public speaking itu tidak dapatkan di waktu jam pelajaran gitu, tapi itu pengalaman kita secara otodidak gitu, bisa melalui ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya itu di luar gitu ya. Jadi mungkin sekali lagi terima kasih Bang Doni. Mungkin itu saja tambahan dari saya Bang. Saya kembalikanlah ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bang Jaka atas penambahannya dan juga Bang Doni atas materinya. Jadi sebelum kita masuk ke kesimpulan agar tidak mengurangi peserta yang keluar ya, karena ini terkait dengan dokumentasi. Jadi teman-teman boleh nyalakan kamera ya, kita foto bersama agar ada dokumentasi. Harapannya nanti kalau memang dokumentasinya banyak gitu, kita akan adai acara-acara seperti ini lagi. Betul ya Bang Jaka ya? Betul itu betul. Oke, silakan pada peserta agar membuka kameranya.
Saya juga akan buka kamera. Apa sih Ya, gelap-gelapan? izin nggak aktifin kamera soalnya lagi sakit. Jadi dengerinnya sambil baringan. Ya, silakan siapa yang ingin Yang ngambil penting materinya sampai. dokumentasi Bang Jaka? Ya udah siap belum nih? Udah ready belum? Siap. Oke, 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi dong, ganti gaya kalau bisa. Oke, 1, 2, 3. Oke Bang, mungkin ciri khas dari Unimed Bang, C, begini. Karena karakter building university, mungkin bisa ya? Oke, bisa. Oke. Ini adalah ciri khas dari Universitas Negeri Medan, selalu C ya kalau foto. Oke, bisa 1, 2, 3. Oke, thank you Bang. Mungkin ada juga ini sedikit ya sertifikat lah mungkin ya. Mungkin tadi moderator lupa menyampaikannya. Oke, sebentar saya nanti juga di-share oleh panitia, cuma di sini biar teman-teman audiens tahu juga bahwasanya ada juga sertifikat untuk Abang gitu kan. Sebentar saya screen dulu ya. Sudah kelihatan belum? Belum ya? Belum Jaka. Sudah. By the way, thank you banget ya buat teman-teman. Berhubung rumahku juga deket, mari ketemuan lah kalau misalnya mau main. Oh bisa Bang, ngobrol nanti lebih kita lanjut. ngopi-ngopi di Aceh Corner kalau bisa. Kebetulan sering juga di situ sih. Aceh Corner kan? Biasa juga di situ sih kadang. Iya. Oke, ini mungkin Iya. sedikit Soalnya kenang-kenangan dari kami Bang. Oke. Lanjut. Enggak, aku cuma mau bilang adikku alumni MAN 2, jadi aku sering nongkrong di corner juga. Boleh lanjut. Oh. Oke, lanjut Faris. Oke, terima kasih atas materinya dan juga Bang Jaka atas sambutannya dan seluruh panitia. Saya akan sampaikan kesimpulan 3 poin saja dari saya biar nggak terlalu lama. Jadi inti yang saya tangkap sih, walaupun banyak ya sebenarnya ya, saya akan tampilkan dulu banyak yang dari saya, cuman intinya satu nih, ini banyak nih, 1 lembar nih, jadi intinya 3 sih. Pertama, kenali diri kita. Kedua, kenali audiens kita. Yang ketiga, kenali tujuan kita berbicara. Nah, 3 pola pikir itulah yang harus kita punya dulu, modal pertama kita. Dari 3 pertanyaan itu atau 3 poin itu kita bisa kembangi. Kira-kira diri kita ini apa, kapasitas kita apa, batas kita di mana. Kemudian kalau sudah tahu, kita harus tahu juga audiens kita siapa, terus level bahasanya gimana. Jangan sampaikan bahasa kuliah kepada anak TK. Dan jangan sampaikan bahasa anak TK kepada orang-orang profesional. Nanti akan kelihatan seperti anak-anak gitu kan. Disesuaikan. Kemudian kenali tujuan kita public speaking. Buat apa sih? Buat presentasi, buat promosi, atau buat nyapres gitu. Itu kan beda kan gaya bahasanya. Nah, jadi 3 poin penting itu sebenarnya yang paling penting. Dan semuanya juga penting ya. Saya harap semuanya kecipratan ilmunya Bang Doni ya, sedikit banyak yang penting ada. Semoga pertemuan kita kali ini benar-benar bermanfaat, benar-benar merubah pola pikir teman-teman sekalian. Karena yang terpenting sebenarnya bukan teknis bisa dipelajari, tapi mindset itu yang susah. Dan mindset bisa kita dapatin itu dari orang-orang yang berpengalaman. Kayak Bang Jaka, kayak Bang Doni, kayak mungkin siapapun itu, orang yang sudah berkecimpung di dunia public speaking, dan tentunya anak Unimed juga dibebani tugas KKNI itu sudah melatih juga public speaking itu. Public speaking dalam hati ya kan, menggerutu. Intinya keluarkan apa yang kita pikirkan. Semakin sering kita keluarkan, semakin sering kita latih, akan semakin halus gaya bahasa kita. Akan semakin berkurang gugup kita. Jangan pendem. Kalau orang yang mendem, coba dikeluari gitu, curhat aja gitu. Jangan pernah takut untuk berbicara seperti itu. Oke, demikianlah. Sekarang jam 9.58, 2 menit lagi. Mungkin saya sudahi saja biar pas tepat waktu.
terima kasih kepada seluruh peserta, baik yang masih bertahan hingga saat ini, hingga yang sudah keluar ya, karena kan sudah habis intinya. Terima kasih juga kepada pemateri Bang Doni sudah meluangkan sebagian hidupnya untuk jumpa dengan kita di sini. Kemudian terima kasih kepada Ketua Pelaksana Kak Krisda dengan Ketua Senat kita Bang Jaka ya, Fakultas Teknik ya. Kemudian kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan acara ini, saya segenap panitia, saya Paris dari Teknik ya, Teknik Unimed pamit undur diri dan juga rekan-rekan saya pamit undur diri. Saya tutup acara ini, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirido wal hinayah. Semoga ada hidayahnya, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan semoga kedepannya acara ini tetap ada dengan pemateri-pemateri yang lebih kompeten. Dan kalau bisa Bang Doni kita undang lagi yang lebih dalam, lebih deep. Ini kan tadi masih basic gitu kan. Ya harapannya Bang Doni punya keluangan waktu ya di sela-sela kesibukannya ya Bang Doni ya. Oke, demikian. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you semuanya. Have a good night. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you Bang Makasih ya, Bang. Yoi. Pas jam 10. Oke.